Sejarah pelayanan kesehatan Gereja Toraja yang dimulai pada tahun 1913 sampai sekarang. Ketika misionaris Antoni Aris van de Lostret tiba di Tanah Toraja pada November 1913, ia menghadapi kondisi kesehatan masyarakat yang buruk akibat penyakit endemik dan pengobatan tradisional yang tidak efektif. Dengan berbekal pengetahuan dasar, ia memulai pelayanan kesehatan sederhana, mengobati warga yang datang ke rumahnya atau ditemuinya di perjalanan dengan obat dari kontroleur Hayen dan memanfaatkan poliklinik kecil di Rantepao. Keberhasilan Antoni van de Lostret menyembuhkan seorang kepala distrik di Pangala memicu antusiasme masyarakat, menyebarkan kabar tentang mujarabnya obat orang kulit putih dan menguatkan keyakinan Antoni Aris van de Lostret bahwa pelayanan kesehatan adalah pintu masuk yang paling efektif untuk menjalankan misi penginjilan di hati orang Toraja. Kemudian, yang kedua dari sending ke Rumah Sakit Elim pada tahun 1925 sampai 1935. Pada tahun 1925, GZB mengidentifikasi kebutuhan mendesak akan tenaga medis yang lebih terlatih untuk mendukung pelayanan yang telah dirintis oleh misionaris awal seperti Antoni Aris van de Lostret. Sebagai respon, mereka memutuskan untuk mengutus orang mantri perawat yang diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar yang lebih terstruktur. Keputusan ini mencerminkan komitmen GZB untuk melampaui pengobatan insidental menuju pelayanan yang lebih terorganisir. Mantri perawat yang diutus GZB tersebut adalah Hapol yang tiba di Toraja pada bulan Januari 1926. Kedatangan Hapol menandai sebuah langkah maju dalam upaya misi untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan. Sebagai seorang mantri perawat, Hapol memiliki keterampilan medis yang lebih formal dibanding misionaris sebelumnya, sehingga diharapkan mampu memberikan perawatan dan edukasi kesehatan yang lebih efektif kepada masyarakat. Pada waktu yang hampir bersamaan dengan kedatangan mantri Hapol di awal tahun 1926, seorang dokter sending bernama Tilo C.H. Simon juga tiba di Toraja. Ini menunjukkan bahwa GZB memiliki rencana besar untuk memperkuat pelayanan kesehatan dengan mendatangkan seorang dokter penuh waktu. Kehadiran seorang dokter tentunya membawa kemampuan diagnostik dan terapeutik yang jauh lebih tinggi, memungkinkan penanganan kasus-kasus penyakit yang lebih kompleks. Namun, kehadiran Dr. Simon di Toraja pada tahun 1926 ternyata tidak berlangsung lama. Ia kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan tugasnya di bawah misi sending dan beralih status menjadi pegawai negeri di pemerintahan kolonial. Setelah periode singkat ini, Dr. Simon bahkan kembali ke Jerman, meninggalkan kekosongan dalam rencana GZB untuk memiliki seorang dokter misionaris di Toraja pada waktu itu. Nasib yang serupa juga menimpa Mantri Hapol. Meskipun sudah tiba dan siap bertugas sebagai mantri perawat, ia tidak diizinkan menjalankan tugasnya dalam kapasitas medis penuh. Akibatnya, Hapol kemudian dialihfungsikan menjadi tenaga pekabaran Injil. Pengalihan tugas Hapol ini menunjukkan fleksibilitas sekaligus tantangan yang dihadapi GZB. Sebagai seorang penginjil, ia kemudian ditempatkan di Rembon sebagai kepala resort, sebuah posisi penting dalam struktur gerejawi. Setelah itu, ia kembali dipindahkan ke Palopo untuk menggantikan Heusdens, menunjukkan peran yang terus bergerak dalam penyebaran Injil murni, bukan lagi dalam pelayanan kesehatan langsung. Kemudian pada tahun 1929, pemerintah membangun sebuah rumah sakit di Rantepao. Sementara itu, kegiatan pelayanan kesehatan kembali dipercayakan kepada sending pada tahun 1930. Setelah sebelumnya diambil alih oleh pemerintah sejak tahun 1927,
Pada tahun 1935, rumah sakit pemerintah di Rantepao itu dibeli oleh Sending dan jadilah rumah sakit itu menjadi pusat pelayanan kesehatan oleh Sending. Rumah sakit tersebut dinamai Rumah Sakit Elim. Pada masa Perang Dunia II kemudian membawa perubahan besar. Dr. Goslingga ditahan oleh Jepang dan rumah sakit kemudian sepenuhnya dikelola oleh pemerintah. Dalam masa transisi ini kemudian muncul sosok penting seperti Dr. J. Palamba yang dokter pertama asal Toraja yang mulai melayani sejak tahun 1964 hingga 1977. Walaupun waktu tetap berjalan, kendali penuh berada di tangan pemerintah. Melihat kondisi ini, Gereja Toraja mulai menggagas pendirian Yayasan Kesehatan Gereja Toraja atau disingkat YKGT pada tahun 1959 sebagai tugas untuk mengembalikan hak pengelolaan rumah sakit. Proses ini berlangsung panjang dan penuh tantangan yang melibatkan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, provinsi hingga Kementerian Kesehatan pada tahun 1980. Momen penting ini terjadi ketika pemerintah daerah menyatakan tidak lagi mengelola Rumah Sakit Elim. Kemudian YKGT segera membentuk tim dan mengajukan permohonan resmi untuk mengambil alih meski sempat terjadi perdebatan mengenai status kepemilikan. Gereja Toraja terus memperkuat posisinya dengan dokumen dan penguatan historis tahun 1989. Berbagai pertemuan antara pihak gereja, Pemda dan instansi pemerintah kemudian membuahkan hasil dengan usulan agar Rumah Sakit Elim dikembalikan secara resmi kepada Gereja Toraja. Proses ini disiapkan dengan sangat hati-hati, termasuk usulan agar PNS yang bekerja di rumah sakit tidak langsung ditarik setelah serah terima. Rumah Sakit Elim milik Gereja Toraja. Pelayanan kesehatan Gereja Toraja dimulai dengan integrasi antara misi penginjilan dan pengobatan yang dilakukan oleh para penginjil. Pada tahun 1926, Dr. Sasaimen sebagai dokter pertama yang mengabdi berhasil merenovasi Rumah Sakit Rantepao menjadi lebih modern. Langkah ini menjadi titik awal penting dalam sejarah pelayanan kesehatan di wilayah tersebut, di mana penginjilan dan tindakan medis berjalan beriringan. Para penginjil tidak hanya membawa pesan Injil, tetapi juga mendistribusikan kotak obat ke pelosok-pelosok, memberikan akses kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1935, Rumah Sakit Rantau diserahkan kepada GZP dan dinamai Rumah Sakit Elim. Di rumah sakit ini, pasien tidak hanya mendapatkan pengobatan fisik, tetapi juga pelayanan rohani melalui ibadah dan pengajaran Injil. Namun, masa Perang Dunia Kedua membawa tantangan tersendiri, di mana rumah sakit sepenuhnya dikelola oleh pemerintah. Meskipun demikian, pelayanan kesehatan tetap berlangsung dengan Dr. J. Palamba sebagai dokter pertama asal Toraja yang melayani dari tahun 1964 hingga ke 1977. Pada tahun 1959, Gereja Toraja menggagas pendirian Yayasan Kesehatan Gereja Toraja YKGT sebagai upaya untuk mengembalikan hak pengelolaan Rumah Sakit Elim. Proses ini melibatkan koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan. Pada tahun 1980, pemerintah daerah menyatakan tidak lagi mengelola rumah sakit tersebut. Akhirnya, pada 25 Februari tahun 1991, Rumah Sakit Elim secara resmi diserahkan kepada Gereja Toraja, menandai keberhasilan perjuangan panjang untuk mengembalikan pengelolaan rumah sakit ke tangan gereja. Sejak saat itu, YKGT terus memperkuat pelayanan kesehatan dengan menjalin kerjasama dengan rumah sakit Kristen lainnya dan memperluas layanan hingga ke posyandu dan desa. Pada tahun 2000, Rumah Sakit Elim mendapatkan izin sebagai rumah sakit umum dengan visi pelayanan menyeluruh tanpa diskriminasi. Pelayanan yang diberikan tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan sosial, menciptakan pendekatan yang holistik dalam merawat pasien. Sejarah pelayanan kesehatan Gereja Toraja menunjukkan bahwa pelayanan medis bukanlah tambahan dalam misi gereja,
melainkan bagian inti yang menyatu dengan pewartaan Injil. Gereja Toraja hadir tidak hanya untuk menyembuhkan penyakit, tetapi juga untuk menghadirkan kasih Kristus dalam bentuk yang nyata dan menyeluruh bagi tubuh dan jiwa manusia. Kesimpulan, pelayanan kesehatan Gereja Toraja merupakan bagian integral dari misi penginjilan yang telah dimulai sejak kedatangan misionaris pertama pada tahun ke-1913. Pelayanan ini berkembang dari bentuk yang sangat sederhana, seperti pengobatan langsung kepada masyarakat dengan peralatan seadanya, hingga pendirian Rumah Sakit Alim yang menjadi simbol pelayanan kesehatan gereja. Perjalanan sejarah menunjukkan transformasi pelayanan kesehatan dari tangan Zending Belanda ke pengelolaan pemerintah selama masa perang, hingga akhirnya dikembalikan secara resmi kepada Gereja Toraja melalui Yayasan Kesehatan Gereja Toraja YKGT pada tahun ke-1991. Proses panjang ini mencerminkan tekad Gereja Toraja dalam mempertahankan dan mengembangkan pelayanan kesehatannya tidak hanya sebagai bentuk pelayanan sosial, tetapi juga sebagai perwujudan nyata kasih Kristus. Kini, Rumah Sakit Alim dengan pelayanan yang holistik dan tanpa diskriminasi menjadi bukti nyata peran penting gereja dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara fisik, spiritual, dan sosial.